Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Beberapa hari yang lalu ada pertemuan besar antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh. Tentunya kita sebagai orang awam dan sedikit berpikir bahwa pertemuan itu bukanlah sebuah pertemuan biasa di mana orang biasa ngopi bareng di warung kopi, kemudian cuman membicarakan orang ataupun membahas hal yang biasa saja. Tidak mungkin seperti itu. Pertemuan orang yang mempunyai kekuasaan yang lumayan besar, apalagi seorang presiden, yang satunya seorang ketua umum, tentunya adalah sebuah pertemuan yang akan atau membicarakan sebuah hal yang sangat besar. Ya apapun itu tentunya mereka yang tahu, yaitu Presiden Jokowi dan juga Surya Paloh sendiri yang tahu secara detail apa yang mereka bicarakan. Namun secara umum sebagai masyarakat kita tentunya sedikit paham dong tentang apa yang mereka bicarakan. Tentunya ini terkait masalah Pilpres yang jelas. Tentunya ini terkait masalah kemenangan. Tentunya ini terkait masalah koalisi kedepannya, dengan siapa Nasdem akan ikut. Apakah ingin tetap menjadi di luar pemerintahan ataupun berada di dalam pemerintahan dan gabung bersama dalam koalisinya Prabowo ke depan. Dalam suatu pertemuan, Jokowi ditanya oleh wartawan karena sebelumnya simpang siur menyatakan bahwa dari Partai Nasdem sendiri kadernya menyatakan atau mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini mengundang Surya Paloh. Kemudian dari staf Presiden sendiri mengatakan bahwa Surya Paloh ingin bertemu Presiden. Dan ketika ini ditanyakan kepada Jokowi, Jokowi mengatakan bahwa tidak penting siapa yang ingin bertemu, tetapi pertemuan ini adalah untuk persatuan bangsa, yang intinya demi kemajuan bangsa ke depannya, intinya seperti itu. Sehingga ya kita tidak perlu menebak siapa yang ingin bertemu, siapa yang menentukan, mengundang, itu tidak penting. Yang jelas yang penting itu adalah dari sini kita bisa membaca Surya Paloh sudah bersedia bertemu dengan Presiden, ataupun Presiden sudah bersedia dengan Surya Paloh. Itu adalah tidak lain adalah sebuah hal menuju sebuah persahabatan. Kalau dalam politik ya koalisi seperti itu. Sehingga isu yang muncul terkait masalah kecurangan seperti ini, yang katanya ada hak angket, itu diungkapkan oleh paslon-paslon yang ada, bukan partai politiknya ataupun partai pendukung atau pengusung partai politik tersebut. Tentunya yang mengucapkan pertama adalah Ganjar Pranowo. Dia tidak terima dengan nilainya yang cuma 17% di masyarakat Indonesia. Kemudian Anies juga menyetujui. Padahal ini loh, mereka tidak sadar bahwa mereka itu hanya diusung dan tidak punya power apa-apa terkait masalah hak angket, kemudian tidak punya power apa-apa tentang apa yang terjadi di Pilpres kali ini, kecurangan apa seperti itu. Nah ini partainya saja dia tidak ingin menggugat atau mengajukan ke hak angket seperti itu. Bahkan ya Megawati pun diam setelah adanya pemilu kali ini. Ya saya pikir Megawati sudah tahu bahwa sebenarnya ini adalah memang kalah ya kalah. Surya Paloh pun sebagai ketua umum malah ancang-ancang,
Tapi Anies sebagai paslon yang di situ bukan kader partai politik manapun ataupun bukan kader partai politik dari Nasdem, itu ya tidak punya power apa-apa. Seperti itu. Caimin pun ketika dalam suatu forum itu, ketika Anies Baswedan menyebut bahwa menerima pinangan untuk pengajuan hak angket di DPR itu hanya sedikit ketawa-ketawa. Ya Caimin mungkin, wah saya aja sudah menang kok, partai politik saya dapat untung banyak. Ya, kita di parlemen punya banyak nama sekarang, elektabilitas kita naik. Walaupun saya ibaratnya Caimin itu tidak istilahnya Caimin tidak menang dalam pilpres kali, tapi partainya menang seperti itu. Itu yang punya kuasa Caimin. Ya. Saya rasa Caimin juga tidak akan melaju tentang terkait masalah hak angket ini. Ya. Surya Paloh sudah mundur. Ya. Kekuatan apa yang mereka wujudkan? Ya. Bahkan Profesor Jimmy Asidik mengatakan bahwa ini hanya sebuah getakan. Tapi getakan sampel saja, dalam arti yang getakan yang tidak punya tidak punya kekuatan yang besar, ya, seperti itu. Jadi Ganjar mengatakan seperti itu, Anies ya, tapi partai politik tidak mengatakan seperti itu. Ya tidak punya power, tidak bisa apa-apa. Dalam wawancara terakhir kepada Syahroni, yaitu Partai Nasdem, dari Partai Nasdem yang punya bendaharanya kita tadi ya, itu mengatakan bahwa ini Mas Anies itu boleh setuju, tapi yang menentukan semua ini adalah ketua umum ya Pak Surya Paloh. Ya Surya Paloh pun sekarang sepertinya sudah mau acang-acang keluar. Terus gimana untuk Anies Baswedan? Ya guys, ya udah, ini hanya lucu-lucuan ya menurut saya. Tapi pesan saya, kalau ingin lebih terhormat ya kalah ngaku kalah kan, seperti itu. Kalah. Kalaupun hitungan quick account-nya seperti itu kalah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa quick count ini sebenarnya adalah sebuah sarana untuk pengawas atau mengawasi adanya real account, apakah nanti balance dengan yang namanya quick account atau tidak. Tapi sampai sekarang ya, sampai detik ini real count dengan quick count dengan real count itu yang sama. Jadi yang memilih Prabowo itu di angka 58%. Kemudian yang memilih Anies ya sekitar 24-25%, dan Ganjar ya sekitar itu 16-17%. Itu adalah angka yang logis, saya pikir angka yang logis. Kita tahu tolak ukurnya dari elektabilitas Jokowi. Nah, karena Jokowi masih punya power banget elektabilitas. Elektabilitas Jokowi itu di angka 75% sampai 80%. Jadi ketika di luar itu berarti berada di kubu Anies Baswedan. Ini sudah benar ya. Berarti 75-25, kurang lebih segitu. Kemudian selain itu pendukung Jokowi itu sedikit dibagi dua ya dulu. Ya karena dulu pendukung Jokowi itu ada yang dari partai politik, ada juga yang paling banyak itu adalah di luar partai politik yang sekarang mendukung Prabowo. Itu. Jadi Prabowo itu hampir 60%. Ya kalau diakumulasi mungkin 30% dari elektabilitas Jokowi, kemudian 30% dari Prabowo sendiri, atau mungkin yang memilih Prabowo sekarang itu adalah hasil dari elektabilitas Jokowi. Kemudian nilai Ganjar 16%, yaitu logis saja karena yang memilih Jokowi kemarin itu semuanya ke Prabowo. Selain itu berarti ke Ganjar. Itu sebuah fakta, nilai ya, nilai-nilai yang logis ketika itu diungkapkan. Ketika ada yang tidak terima ya udah, maju saja ke MK, tunjukkan mana kecurangan seperti itu kan jelas. Daripada keluar-keluar tidak ada kejelasan, ya lebih baik seperti itu. Tapi sejarah membuktikan bahwa selama ini yang kalah ya kalah, tetap kalah.
Prabowo dua kali kalah mengajukan ke MK, akhirnya kalah juga karena tidak punya bukti. Sehingga tuduhan kecurangan tersebut itu sekarang itu malah disanggah oleh para KPPS seperti itu ya. Dalam unggahan-unggahan TikTok ya itu banyak TPS, TKPPS mengatakan bahwa kami sudah mati-matian bekerja siang sampai malam sampai pagi ya demi untuk menghitung ini, dan ada yang mengatakan ini adalah sebuah kecurangan. Itu sendiri itu banyak yang mengatakan seperti itu. Sehingga memang masyarakat sudah sadar bahwa memang nilai dari Anies Baswedan ya segitu, Ganjar ya seperti ya terima saja menurut saya, daripada keluar dan nanti mau masukkan ke MK kalah lagi bikin malu kan seperti itu. Baik mengakui kesalahan dengan kekalahan dengan gentle itu akan lebih dihargai oleh masyarakat Indonesia. Karena saya membaca di komentar-komentar itu juga mengatakan seperti itu, lebih baik mengalah, juga bukan mengalah, lebih baik mengakui kekalahan daripada tidak mengakui kekalahan walaupun itu kalah, karena itu tidak gentle sama sekali kan seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.